Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Caya, NIM B1B1171185 dari kelas A jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan dua macam jenis tanah suboptimal. Yang pertama adalah rawa lebak dan yang kedua adalah lahan kering. Rawa lebak merupakan suatu areal yang umumnya terletak di antara daratan rendah sekitar sungai akibat luapan air hujan. Hal ini terjadi selama musim penghujan. Karakteristik dari lahan lebak ini yaitu dengan kondisi topografi relatif cekung dan air tidak dapat mengalir keluar dan minimal mengalami genangan sekitar 50 cm. Ketika musim hujan, lahan ini tergenang, sedangkan pada musim kemarau akan surut. Secara umum, tingkat kesuburan lahan rawa lebak ini lebih baik jika dibandingkan dengan rawa-rawa lain. Rawa ini bisa dikategorikan sebagai rawa lebak dangkal dan tegangan umumnya dijadikan persawahan dengan membudidayakan sayuran di bagian bedengan. Kendala utama dalam pengelolaan lahan rawa lebak ini adalah tingginya air selama musim hujan. Sebaliknya pada musim kemarau tinggi genangan air berangsur turun menjadi hampir kering, bahkan bisa kering. Nah, kita ketahui bersama bahwa lahan suboptimal ini adalah lahan yang terdegradasi, kesuburannya rendah dan tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Maka dari itu, jika menggunakan lahan kering masam ini harus terlebih dahulu menggunakan pengapuran dan pemupukan terlebih dahulu untuk memulai penanaman tanaman. Karakteristik dari tanah kering masam ini yaitu dengan kejenuhan basah kurang dari 50%, mempunyai kadar aluminium tinggi, fiksasi fosfat tinggi, dan kapasitas tukar kation yang rendah. Kandungan besi mendekati batas racun bagi tanaman. Kita ketahui bersama bahwa lahan kering masam ini adalah lahan kering dengan pH tanah kurang dari 5. Secara nasional, lahan kering masam ini sangat dominan untuk pengembangan tanaman pangan dan tanaman tahunan seperti kelapa, coklat, dan kelapa sawit. Produktivitas lahan kering masam masih rendah dibandingkan dengan potensinya. Saat ini, teknologi pengelolaan lahan kering masam telah banyak dihasilkan, misalnya pengayaan unsur fosfor dan kalium, teknik pemberian kapur untuk mengatasi kemasaman tanah, dan keracunan aluminium pada tanaman yang dibudidayakan oleh para petani. Jadi, pada tanah masam kering ini paling cocok dibudidayakan tanaman tahunan seperti misalkan jambu mete, kopi, dan coklat. Itulah video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi penonton dan pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan, itu hal biasa, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.